Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta International Online Course yang kami hormati. Perkenalkan, saya Ahmad Farudin dan rekan saya Gigi Latianda. Hari ini akan membawakan materi kita tentang statistika deskriptif atau deskriptif statistik yang sama-sama sudah kita pelajari beberapa hari ini selama 1 minggu. Kami akan mereview materi yang berkenaan dengan deskriptif statistik. Untuk itu saya akan memulai dari awal materi. Kita mulai dari statistik deskriptif yang secara bahasa Latin artinya suatu bangsa atau kesatuan politik. Hal ini dilatar belakangi oleh sejarahnya bahwa statistik deskriptif ini dahulunya digunakan untuk kepentingan administratif dalam beberapa hal, termasuk perhitungan pajak, mobilisasi penduduk, penggunaan sensus serta populasi. Lalu selanjutnya, statistika sebagai suatu disiplin ilmu mempelajari tentang kekumpulan konsep dan metode pengumpulan, penyajian, analisis, interpretasi data, sampai pada pengambilan keputusan di mana sebuah data yang bersifat ketidakpastian lalu diambil sebuah keputusan untuk selanjutnya dibuat satu penelitian. Lalu telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya bahwa ada beberapa klasifikasi dalam jenis data. Kami menghimpun ada 4 jenis pengukuran dalam data penelitian, yaitu yang pertama adalah data nominal, yaitu data dengan skala yang terdiri dari nama-nama, label, atau kategori. Maka data seperti ini tidak dapat diurutkan seperti dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dan data yang diperoleh pada level nominal ini tidak dapat digunakan untuk hitungan kalkulasi. Yang kedua adalah data ordinal, yaitu data yang saling berhubungan dan dapat disusun dalam urutan tertentu, akan tetapi selisih dari nilai-nilainya itu tidak bermakna sama sekali. Ciri data pada skala ini adalah posisi data dinilai tidak setara dan juga tidak dapat dilakukan kalkulasi operasi matematika. Contohnya ya pada ranking kelas atau indeks persepsi. Data pada indeks persepsi. Selanjutnya adalah data interval, yaitu data dengan kesamaan skala ordinal namun mempunyai sifat tambahan, yaitu ada selisih di antara dua data tersebut, yang mana level ini tidak mempunyai titik awal, titik nol. Ya, angka 0 pada data interval ini menunjukkan ketiadaan data. Contohnya adalah data dalam pengukuran suhu. 0 pada suhu itu dianggap tidak ada. Lalu selanjutnya, data yang terakhir adalah data rasio. Data dengan skala rasio ini memiliki kesamaan dengan interval, namun data pada rasio ini mempunyai titik 0 alami, titik awal, sebagai titik absolut dan mempunyai makna. Ciri data pada skala ini adalah kategorisasi dalam data dapat dilakukan operasi matematika sama dengan data interval. Contohnya misalnya bobot berat badan dan nominal harga. Kalau ada harga data 0 berarti mempunyai arti gratis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang populasi dan sampel. Sederhananya, populasi adalah generalisasi dari sebuah subjek tertentu, ya, bahwa populasi ini banyak sekali dan sampel itu adalah sebagian dari populasi. Ada 3 hal yang perlu kita
lakukan dalam menetapkan populasi. Yang pertama adalah identifikasi kesatuan analisis, lalu penetapan batas-batas populasi tentang keluasannya, lalu pemahaman tentang kondisi dalam populasi yang menyangkut ciri populasi ini yang bersifat homogen. Dalam sebuah penelitian, sifat homogenitas dalam populasi ini sangat penting adanya. Lalu selanjutnya sampel yang disampaikan singkat tadi, bahwa sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, yang bersifat representatif dan menggambarkan populasi secara utuh. Sampel merupakan hasil pemilihan subjek dari populasi untuk memperoleh sebuah karakteristik. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi sampel itu sendiri, yaitu heterogenitas dari populasi. Yang kedua adalah jumlah variabel yang digunakan. Lalu ada selanjutnya teknik penarikan, teknik pengambilan sampel yang digunakan. Itu tadi statistik, pengantar statistik dasar. Lalu selanjutnya kita masuk kepada materi pengukuran dalam statistik deskriptif. Dalam ilmu statistik, kita mengenal ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apabila statistik inferensial itu adalah memutuskan keputusan dalam sebuah data, tapi berbeda dengan statistik deskriptif yang memang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada dasarnya statistik jenis ini adalah metode yang digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam sampel. Jadi ada beberapa data yang disajikan. Jadi untuk memudahkan kita dalam membaca data tersebut, maka kita cenderung menggunakan deskriptif statistik untuk lebih mudah mendeskripsikan data tersebut. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai statistik, lalu ada pembuatan diagram atau gambar yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami atau dibaca. Itu makna sederhana dari statistik deskriptif. Kita masuk pada contoh berikut. Ada data beberapa siswa misalnya. Di sini kami menggunakan 20 siswa dengan ada nilai IPA, SBK, dan matematika. Nah, data-data yang kita dapatkan lalu kita olah ke dalam statistik deskriptif. Yang pertama yang kita cari adalah bagaimana mencari distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi itu secara bahasa bisa diartikan sebagai pembagian atau penyaluran dalam sebuah frekuensi, yaitu merupakan penyusunan data dalam bentuk kelompok yang terkecil sampai kelompok yang terbesar, lalu menjadi sebuah interval atau kategori-kategori tertentu. Maka di dalam statistik, hal ini mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari variabel itu dilambangkan dengan angka atau gambar yang telah tersalur dan terbagi sesuai dengan kategori atau karakter yang kita inginkan. Bentuk pengumpulan data pada distribusi frekuensi itu dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi, bisa berupa histogram atau poligon, ya grafik yang ada di pengolah data aplikasi SPSS. Nah, manfaat dari distribusi frekuensi itu adalah menyederhanakan penyajian data sehingga lebih mudah dibaca sebagai bahan informasi yang diperoleh dari data tersebut gambaran secara sederhana. Nah, ini ada di modul yang telah kelompok kami berikan, itu ada tahapan-tahapan
di dalam mencari distribusi frekuensi, kita bisa klik program SPSS Bapak Ibu sekalian yang saya telah menyediakan. SPSS, klik programnya, lalu akan muncul dua, data view dan variable view. Setelah itu di sini ada data view dan variable view. Setelahnya kita klik, kita masukkan data yang ada tadi, nilai nama, nilai IPA, SBK dan matematika tersebut ke dalam variable view. Dan ini ada keterangannya ya, ditulis bersambung dan tidak boleh dipisah. Kita masukkan data-data tersebut. Pindah share screen, Mas. Ya, Mas Gigi. Pindah ke share screen SPSS-nya. Kita praktekkan. Oh iya. Ya, di sini. Masih modul ini. Ini masih modul. Apa sudah terlihat ini? Mungkin jaringannya agak jelek. Ya, ini pada aplikasi SPSS kita masuk ke variable view seperti yang ada di modul ya. Lalu kita masukkan semua. Data yang kita peroleh tadi, ya, nama siswa, nilai IPA dan lain sebagainya, ke dalam variable view. Kita tulis sama ya Bapak Ibu sekalian, sama seperti yang ada di modul ini. Saya harap Bapak Ibu sudah berlatih beberapa hari ini untuk menggunakan aplikasi ini guna mencari bagaimana cara untuk mendapatkan statistik deskriptif. Ini ada nama siswa. Kita juga bisa klik Bapak Ibu, kita ketik, maksud saya, maaf, seperti ini. Nah, atau lebih mudahnya bisa kita copy, Ctrl C, copy, lalu Mohon maaf, Mas, belum terlihat SPSS. Ya, belum terlihat SPSS-nya. ini saya sudah anuin. Langsung aja ke penerangan apa? Langsung saja ke modulnya aja. Kita contohkan ke modulnya aja. Modulnya aja. Jadi nggak usah ke SPSS ya, soalnya tidak terlihat. Iya, kayaknya berat ini ya. Iya. Ya, ada kendala sedikit. Oke. Kalau begitu saya tutup dulu SPSS-nya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak ibu sekalian, kalau kita membuka laptop ada Zoom dan program SPSS ini sepertinya sedikit berat ya di laptop saya mohon maaf. Kita membahas langsung pada modulnya. Kita klik program SPSS. Insya Allah tutorialnya step by step sudah dijelaskan dengan panduan rentet ya, rinci. Langkah selanjutnya kita masukkan data seperti tadi. Selanjutnya adalah pada variable view, keterangan itu harus ditulis bersambung, bisa diberi garis bawah underscore ya seperti ini pada nama siswa. Jadi tidak boleh dipisah karena
nanti program SPSS-nya tidak bisa membaca. Maka langkah selanjutnya, pada data view, dari keseluruhan data tadi, data view, di sebelahnya variable view, itu kita masukkan nama-nama siswa pada data nama siswa, lalu nilai IPA pada data nilai IPA, lalu selanjutnya nilai SBK dan nilai matematika. Lalu selanjutnya untuk mencari bagaimana frekuensi tersebut, maka kita klik ada analyze, lalu ada descriptive statistik, akan muncul tombol di bawahnya, lalu frekuensi. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang dimasukkan adalah nilai IPA, SBK, dan matematika ke kolom sebelahnya dengan mengklik tombol yang ada di tengah. Jadi diklik nilai IPA, lalu tombol tengah, SBK di tombol di tengah, lalu nanti ketiganya akan secara otomatis masuk ke sini. Lalu jangan lupa untuk mencentang display frekuensi table, lalu OK. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan distribusi frekuensi, atau yang di SPSS itu kita kenal sebagai frekuensi table. Maka datanya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa data yang kita dapat, distribusi frekuensi itu valid 100%. Kalau datanya baik, datanya bagus, maka harus terjadi validitas 100%. Artinya tidak ada kesalahan data yang kita input. Dan keterangan lebih lanjut, nilai 80 terdapat satu nilai dengan presentasi 5%. Sini. Lalu nilai 82 terdapat 4%. Ya, kita 4 frekuensinya sebanyak 20%. Nah, di sini dan seterusnya dan seterusnya. Maka data-data inilah yang dijadikan hasil dari bagaimana kita bisa menampilkan distribusi frekuensi dari data-data yang telah kita miliki. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan singkat dari kami. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tendensi sentral yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Gigi Latianda. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fagar dan Mbak Jessica. Saya akan menjelaskan dengan tendensi sentral. Yang pertama, deskripsi singkatnya adalah tendensi sentral. Bisa dikatakan pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan dari tendensi sentral tersebut untuk menemukan satu nilai skor yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok tersebut. Di situ tendensi sentral ada metode dalam pengukuran tendensi sentral yang pertama mean atau median, yang kedua median, yang ketiga modus. Next. Yang pertama mean adalah pengukuran atau rata-rata sangat sering digunakan dalam analisis statistik. Mean diterapkan dengan tujuan untuk menentukan angka atau nilai rata-rata, dan secara aritmatika ditentukan dengan cara menjumlah seluruh nilai dibagi banyaknya individu. Pengukuran rata-rata tersebut dapat diterapkan dengan asumsi bahwa data yang diperoleh dari hasil pengukuran berskala interval dan rasio yang sudah dijelaskan oleh Bang Fakar tadi. Yang kedua adalah penjelasan modus. Modus dari suatu data adalah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus merupakan persoalan nilai bukan frekuensi. Frekuensi hanya menunjukkan intensitas kemunculan sesuatu nilai. Untuk data tunggal, menentukan nilai modus tidak terlalu sulit. Hanya dengan memperhatikan nilai yang memiliki frekuensi terbanyak, maka dapat didefinisikan nilai modus dari distribusi data
Jadi intinya modus itu nilai yang sering muncul. Langsung ke penjelasan ke median atau nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan, telah disusun, mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Atau yang disebut juga median adalah nilai yang membagi distribusi menjadi dua bagian yang sama, nilai tengahnya. Next. Untuk mendapatkan tendensi sentral pada program pengelolaan SPSS, kita terapkan di SPSS. Langkah-langkahnya adalah sama seperti yang tadi sudah dijelaskan Bang Fakar, ada sedikit perbedaan sedikit. Kita masuk ke new data, terus variable view. Variable view sama seperti yang dijelaskan tadi. Jadi dituliskan bersambung dan tidak boleh dipisah. Kita bisa menggunakan garis bawah untuk melakukan hal tersebut. Seperti contoh nama garis bawah siswa. Untuk tipe yang dipilih adalah string dengan weight 30 agar nama siswa dapat ditampilkan dalam program, tidak terjadi error. Langkah yang kedua adalah masuk. Oke. Baik. Demikian tadi penjelasan tentang distribusi frekuensi. Selanjutnya penjelasan materi tentang tendensi sentral yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Gigi Latianda. Waktu dan tempat kami silakan, Mas Gigi. Baik, terima kasih Bang Fakar. Saya akan menjelaskan tentang tendensi sentral. Pengertian dari tendensi sentral sendiri adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi, atau tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan satu nilai skor yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok tersebut. Dan untuk mengukur tendensi sentral ada 3. Yang pertama adalah mean, yang kedua median, yang ketiga modus. Mean sendiri atau bisa disebut dengan rata-rata. Pengukuran mean atau rata-rata sangat sering digunakan dalam analisis statistik. Mean diterapkan dengan tujuan untuk menentukan angka atau nilai rata-rata dan secara aritmatika ditentukan dengan cara menjumlah seluruh nilai bagi banyak individu. Pengukuran rata-rata dapat diterapkan dengan asumsi bahwa data yang diperoleh dari hasil pengukuran berskala interval dan rasio. Yang kedua adalah modus. Modus dari suatu data adalah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus merupakan persoalan nilai bukan frekuensi. Frekuensi hanya menunjukkan intensitas kemunculan sesuatu nilai. Untuk data tunggal, menentukan nilai modus tidak terlalu sulit. Hanya dengan memperhatikan nilai yang memiliki frekuensi terbanyak, maka dapat didefinisikan nilai modus dan distribusi data. Untuk yang ketiga, median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Ringkasannya, median adalah nilai yang membagi distribusi menjadi dua bagian atau bisa disebut dengan nilai tengahnya. Jadi untuk menerapkan ketiga tahap tersebut, kita langsung ke SPSS-nya. Mohon maaf tadi karena laptop tidak support, kita langsung saja ke langkah-langkah melalui Word. Yang pertama kita buka SPSS tersebut, lalu kita buka new data, terus ke variable view. Variable view dan sudah dijelaskan tadi, keterangan harus ditulis bersambung dan tidak boleh dipisah. Kita bisa menggunakan garis bawah untuk melakukan hal tersebut. Pada contohnya nama garis bawah siswa, dan tipe yang dipilih adalah string dengan weight 30 agar nama siswa dapat
ditampilkan dalam program dan tidak terjadi error. Langkah kedua adalah data view. Seluruh data yang ada yang mau kita ukur, kita masukkan ke data view. Kita ekspor satu-satu ke data view, kita masukkan satu-satu lah. Yang ketiga, setelah data view, data yang kita pengen ukur kita masukkan ke data view tadi. Setelah itu kita pilih analis, terus lanjut ke deskriptif statistik. Setelah itu langsung kita pilih frekuensi. Oke, kita masuk ke tahap 4. Selanjutnya masukkan nilai IPA, nilai SPK, dan nilai MTK ke dalam variabel S dengan menekan anak panah yang ada di tengah untuk memberikan centang pada keterangan. Jangan lupa dan memberikan centang pada keterangan display frekuensi tabel. Setelah itu langsung kita klik statistik yang ada di pojok kanan atas. Tahap 5, muncul tampilan seperti berikut. Terus kita klik, kita pilih mean, median, atau modus yang kita ukur. Next, selanjutnya akan muncul, kita continue, muncul frekuensi seperti berikut. Jadi di atas kita dapat melihat bahwa dari keseluruhan data yang kita input tadi, kita ambil contoh nilai IPA. Pada nilai IPA, mean-nya adalah 85,80. Untuk mediannya 86,00 dan modusnya atau mode yang di sini itu 86,00. Oke, kita masuk ke variabilitas. Variabilitas merupakan suatu nilai dari sekelompok data yang menjadi ukuran untuk mengetahui besarnya penyimpangan data dengan rata-rata nilai hitungnya. Ukuran penyebaran variabilitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya atau nilai tegangannya. Adalah untuk mengukur variabilitas ada beberapa poin penting dalam sebuah variabilitas, antara lain range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada kelompok data. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Yang kedua, mean, deviasi. Mean deviasi adalah penyimpangan data dari nilai rata-rata atau mean-nya. Di dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari selisih antara tiap-tiap data dengan mean-nya. Yang ketiga adalah standar deviasinya. Standar deviasi bisa kita artikan adalah akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan dan terhadap nilai rata-ratanya. Varian sendiri merupakan rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Semakin rendah nilai standar deviasinya, maka semakin mendekati rata-rata itu sendiri. Untuk perhitungan datanya melalui SPSS, langkah pertama sama seperti yang sudah kita buka variable view, lalu kita ganti namanya tidak boleh ada spasi. Untuk tahap 2 langsung ke data view-nya. Data view kita masukkan angka yang kita ingin lihat atau kita ukur. Lalu kita ke tahap analis. Analis muncul
tabel dialog seperti berikut. Kita pilih deskriptif statistik. Muncul lagi, lalu kita pilih deskriptif. Lalu tahap 4, langkah selanjutnya adalah memilih option. Kita masukkan nilai IPA, nilai SBK, dan nilai MTK ke dalam variabel S ke sebelah kanan. Jadi kita klik menekan anak panah yang kita klik option. Setelah sudah ke variabel S, kita klik option, kita pilih, kita centang save standar value as variable, kita centang dulu, lalu kita OK. Selanjutnya adalah langkah 5, kita menghitung harus kita centang meannya, standar deviasinya, variannya, terus range-nya. Kita centang dulu apa yang kita mau hitung. Setelah itu kalau sudah, kita pilih continue. Muncullah tabel. Langkah selanjutnya adalah muncul tabel seperti berikut. Dari deskriptif di atas kita dapat melihat bahwa dari keseluruhan data yang diinput, kita ambil contoh nilai IPA. Pada nilai IPA range-nya adalah 12, untuk mean-nya adalah 85,80, dan standar deviasinya adalah 488. Untuk contoh tampilan statistik deskriptif dengan histogram seperti berikut. Ini adalah contoh bagannya, frekuensi nilai IPA. Setelah itu kita contoh dengan pie chart-nya nilai IPA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Fakar sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gigi. Itu tadi rekan-rekan, Bapak, Ibu, peserta IOC sekalian, kita belajar mengenai materi kita tentang deskriptif statistik. Seperti yang pernah Profesor Bambang menjelaskan pada IOC beberapa bulan yang lalu, bahwa tujuan dari statistik deskriptif ini adalah untuk menampilkan atau menyajikan data-data yang banyak itu disajikan secara sederhana agar mampu dipahami dengan baik, lalu kemudian disajikan pula dengan baik. Nah, ini tadi ada beberapa yang kita ambil contoh. Nilai IPA tadi itu bisa disajikan dengan histogram, dengan kurva seperti ini, atau dengan pie chart yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Gigi. Nah, ini sangat berguna bagi teman-teman dalam penelitian apabila banyak data lalu ditampilkan dengan pie chart atau dengan histogram kurva seperti ini. Demikian teman-teman, saya dan Mas Gigi Latianda berterima kasih banyak kepada teman-teman. Saya harap Bapak Ibu, rekan-rekan peserta IOC sekalian bisa mendalami modul pada materi 3 dan berlatih dengan aplikasi SPSS yang telah diberikan. Demikian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.